Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video desiminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Ivo Beta Sandra Karisma. Saya berasal dari UPTD SPF SDN Bendo Arum 1, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan desiminasi ini kami laksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 6 orang, yakni guru-guru, wali kelas, dan juga guru bidang studi. Adapun kegiatan desiminasi kali ini tentunya saya buka dengan kalimat pembukaan, yakni dengan membaca basmalah, kemudian dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Hairus. Kemudian saya menanyakan kesiapan peserta tentang pemahaman awal mereka tentang budaya positif, dan yang nanti saya akan memberikan materi tentang budaya positif itu sendiri kepada teman-teman sejawat saya. Nanti pada akhirnya saya mendiskusi, dan yang terakhir refleksi dan penutup. Untuk itu langsung saja saya pada kegiatan ini mengawali dengan doa. Saya meminta bantuan Bapak Herus selaku guru agama di sekolah saya. Beliau dengan senang hati memimpin doa untuk kegiatan kali ini agar berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kegiatan ini saya dibantu oleh teman saya sebagai kameramen. Beliau adalah security di sekolah saya. Alhamdulillah beliau bisa membantu saya untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Baik. Setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada teman-teman saya tentang pemahaman awal mereka mengenai budaya positif, saya masih menemukan jawaban yang masih umum dan kurang mengena. Oleh karena itu, langsung saja saya menjelaskan maksud dari desiminasi ini. Kegiatan desiminasi ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta itu dapat memahami konsep inti dari budaya positif, dan juga rekan sejawat guru bisa menerapkan budaya positif itu di kelasnya dan juga di sekolah. Kemudian saya menampilkan slide yang berisikan pernyataan-pernyataan. Adapun pernyataan itu saya tanyakan kepada rekan sejawat saya apakah mereka merespon setuju ataukah tidak setuju atas pernyataan-pernyataan yang saya tampilkan tersebut. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pernyataan yang ketiga adalah memberi penghargaan akankah dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu sendiri. Pada sesi ini tentunya saya mendapatkan respon yang berbeda-beda dari teman sejawat saya. Ada 2 respon yang berbeda pada setiap pernyataan yang saya tampilkan di slide itu, dan saya sangat menghargai pendapat teman-teman saya. Kemudian saya menampilkan menu belajar pada kegiatan desiminasi ini.
Pembahasan pertama yang saya tampilkan dan saya sajikan kepada teman-teman yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yakni pembelajaran paradigma baru yang dimaksud adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid dan dirancang sesuai dengan kebutuhan dasar murid itu sendiri. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembahasan yang selanjutnya saya membuka lagi tentang pemahaman budaya positif itu sendiri. Nah, dari pemahaman awal yang teman-teman kemukakan tadi, kemudian saya memberikan respon bahwasanya budaya positif itu suatu pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang lahir dari disiplin positif. Budaya positif itu sendiri seyogyanya selalu bisa kita tanamkan kepada para murid agar murid SDN Bendo Arum 1 memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Penerapan budaya positif sangatlah penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan, terutama di sekolah. Selanjutnya, saya mengajak peserta untuk bermain permainan menggenggam kertas secara berpasangan. Tujuan permainan tersebut sebagai perumpamaan tentang bagaimana teori kontrol yang akan saya paparkan pada sesi selanjutnya. Di sini saya menyampaikan teori kontrol yang diluruskan oleh Dr. William Glasser. Beliau meluruskan bahwasanya makna kontrol itu adalah yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika murid tersebut tidak mau. Memang harus ada dorongan dari diri sendiri di dalam diri murid itu. Kemudian yang kedua, penguatan positif efektif dan bermanfaat, semisal bujukan, nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harusnya mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Hal tersebut terjadi karena murid memilih untuk mengizinkan dirinya dikontrol. Guru menggunakan bentuk kontrol karena menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Penguatan positif atau bujukan juga merupakan bentuk kontrol. Upaya untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu sebenarnya merupakan upaya untuk mengontrol murid tersebut. Menggunakan kritik dan rasa bersalah sebagai alat kontrol untuk mengontrol murid justru dapat mengarah kepada identitas yang gagal. Perilaku memaksa tidaklah efektif dalam jangka panjang dan dapat menyebabkan hubungan tidak harmonis. Pada dasarnya kita sebagai guru tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Segala upaya dan usaha untuk mempengaruhi murid itu agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid itu sendiri. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Banyak sekali orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk berbuat sesuatu bagi murid-muridnya tentang perilaku murid-murid itu sendiri. Dr. William Glasser
dalam teorinya menentukan kepada teori pilihan. Beliau mengusulkan bahwasanya manusia itu mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya tentang makna disiplin. Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yakni disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ia inginkan dan apa yang ia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Selanjutnya adalah makna disiplin dan disiplin positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, sehingga para murid dapat berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Artinya bahwa untuk mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah adanya disiplin yang kuat di dalam diri mereka. Selanjutnya, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif membuat anak itu mengerti bahwa ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa aman dan nyaman, bukan karena takut dihukum ataupun karena menginginkan pujian dari orang tuanya. Selanjutnya, penjelasan tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka seseorang tersebut motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap peserta didik di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Para peserta didik harus kita ajarkan tentang nilai-nilai kebajikan. Mengajarkan nilai-nilai kebajikan tersebut merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada peserta didik kita. Dian Goosen tahun 1998 berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik kita, maka tumbuhkanlah pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Saya menjelaskan kepada rekan sejawat saya ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati beberapa institusi. Yang pertama adalah disepakati oleh IBO, yakni Primary Years Program atau PYP. Nilai-nilai kebajikan universal itu bisa tercermin dari sikap murid yang bertoleransi, memiliki rasa hormat, berintegritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, memiliki keingintahuan, kreatif, mampu bekerja sama, percaya diri, dan berkomitmen.
Kemudian nilai kebajikan yang disepakati oleh 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Mereka memberikan contoh. Yang pertama adalah cinta kepada Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, berkedamaian dan kesatuan. Kemudian ada lagi kesepakatan dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu keterampilan hidupnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Di dalam sesi ini saya memberikan pertanyaan kepada rekan sejawat, bagaimana pemahaman teman sejawat saya tentang nilai-nilai kebajikan. Maka di sini terjadi diskusi yang aktif. Salah satunya ada pertanyaan dari saya yang dijawab oleh Bapak Karyadi sebagai wali kelas 3, dan juga ada jawaban dari Bapak Hairus selaku guru agama mengenai contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah diterapkan oleh para peserta didik di SDN Bendo Arum 1. Kemudian pada sesi ini juga terjadi diskusi yang begitu antusias yang diikuti oleh para peserta desiminasi. Mereka tertarik untuk lebih dalam membahas tentang perilaku-perilaku peserta didik yang sudah benar, yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ada pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni, yakni wali kelas 2. Beliau mempertanyakan, apakah budaya senyum, santun, salam, dan sapa itu 5S merupakan juga contoh perilaku yang mengarah kepada kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Maka kesimpulannya, budaya yang sudah baik, yang sudah diterapkan dan itu menjadi sesuatu yang dianggap positif dalam perilaku berkehidupan bermasyarakat, merupakan sebuah nilai kebajikan universal. Kemudian di sini juga ada pertanyaan dari Pak Hairus yang juga ditambahkan atau ditanggapi oleh wali kelas 4, yaitu Bu Verlin. Apakah pembiasaan seperti melaksanakan sholat duha itu merupakan juga nilai-nilai kebajikan universal? Maka di sini Pak Hairus menjawab bahwasannya pembiasaan beribadah melaksanakan sholat duha itu juga mengacu kepada kebajikan universal, yaitu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sesi ini diskusi yang terjadi sangatlah aktif interaktif sehingga memberikan pemahaman kepada peserta desiminasi, rekan guru sejawat di SDN Bendo Arum 1, bahwasanya perilaku-perilaku yang selama ini telah dilaksanakan sudah mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin untuk di hari-hari selanjutnya perlu lebih ditingkatkan lagi agar pembiasaan-pembiasaan tersebut betul-betul tertanam kepada dalam diri siswa itu sendiri, sehingga mereka bisa menjadi peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah memaparkan beberapa materi mengenai budaya positif, sampailah kepada cita-citanya, yaitu menciptakan murid sesuai profil pelajar Pancasila
yakni murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. 6 dimensi tersebut adalah indikator tercapainya peserta didik yang sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah pemahaman tentang kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Kita ketahui bersama manusia adalah makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, makanan, dan juga keamanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, penerimaan, dan hubungan sosial. Kemudian kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan otonomi, pilihan, dan kontrol atas kehidupan dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa berdaya, mampu, dan berpengaruh. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang usia, gender, ras, atau latar kebelakang. Kebutuhan-kebutuhan tersebut saling terkait, artinya pemenuhan satu kebutuhan dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan yang lainnya. Sebagai guru, perlu kita memahami kebutuhan dasar manusia untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Selanjutnya kita beralih kepada materi tentang motivasi. Pada materi kali ini saya memantik dengan beberapa pertanyaan kepada teman-teman sejawat saya. Di antara teman sejawat saya yang saya tanyakan mengenai motivasi dengan pertanyaan yang ditampilkan di slide adalah Ibu Verlin sebagai wali kelas 4. Saya bertanya kepada Ibu Verlin tentang apabila Bu Verlin menjadi seorang pendidik, ketika mengikuti pelatihan, apa sih motivasi Bu Verlin yang mendasari Bu Verlin untuk ikut pelatihan tersebut? Kemudian dijawablah oleh Bu Verlin, motivasi beliau pada saat mengikuti pelatihan adalah ingin dirinya itu memiliki keilmuan untuk memperbaiki kompetensinya sebagai guru. Motivasi tersebut menjadi dasar dirinya untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan kompetensi sebagai guru yang profesional menurutnya akan membantu peserta didiknya lebih memahami situasi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian pertanyaan ini juga saya tanyakan kepada Ibu Sri Wahyuni, yakni guru kelas 1. Ibu Sri Wahyuni menjawab pertanyaan tentang motivasi dia mengikuti pelatihan adalah ingin menambah wawasannya tentang ilmu kependidikan, mungkin juga ilmu-ilmu yang belum pernah dia ketahui. Adapun ilmu-ilmu tersebut yang ingin beliau dapatkan adalah untuk memberi wawasan yang luas lagi ketika beliau mengajar peserta didiknya di kelas 1, karena peserta didik di kelas 1 ini merupakan peserta didik yang istimewa. Menurut beliau, peserta didik di kelas 1 ini butuh perhatian yang sangat khusus. Perhatian para peserta didik kelas 1 ini akan kebutuhan gurunya sangatlah tinggi,
daripada kelas-kelas yang lainnya, karena peserta didik kelas 1 ini merupakan peralihan dari peserta didik TK menuju sekolah dasar. Motivasi-motivasi yang telah dijelaskan oleh teman sejawat saya rupanya adalah motivasi yang sudah baik, karena motivasi tersebut muncul dalam diri mereka, dan niat dari motivasi itu sendiri niatnya baik. Tujuannya demi mengembangkan potensi dirinya dan akhirnya berdampak kepada para peserta didiknya. Motivasi ini adalah motivasi yang menurut saya motivasi yang mulia, karena dari kedua teman sejawat saya ini sudah mengedepankan kepentingan bagi peserta didiknya yang sudah sesuai dengan amanah dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni mencukupi kebutuhan para peserta didiknya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya saya ajukan kepada Ibu Tika, yakni guru kelas 3. Pada saat Bu Tika ini mengikuti pelatihan, apa yang mendasari Bu Tika untuk mengikuti pelatihan tersebut? Ternyata jawabannya tidaklah begitu jauh, jawabannya mirip-mirip sama, yakni ingin mengembangkan potensi dirinya, kompetensinya sebagai guru yang profesional, agar nantinya dia mampu mengajarkan yang terbaik kepada peserta didiknya. Kemudian pertanyaan ini juga dijawab oleh Bapak Hairus ketika Pak Hairus mengikuti pelatihan. Motivasi beliau adalah ingin menciptakan murid yang lebih baik lagi, karena kemungkinan pada pelatihan tersebut ada ilmu-ilmu yang baru yang mampu membantu dirinya sebagai guru agama lebih mudah lagi, ataupun memiliki strategi-strategi baru yang bisa memberikan pemahaman kepada siswa-siswanya, terkhusus pada pembelajaran agama. Setelah saya mendapatkan beberapa jawaban dari rekan sejawat saya, dari Pak Heros, dari Ibu Verlin, dari Ibu Sri, dan Ibu Tika, kemudian saya memaparkan beberapa jawaban-jawaban yang memancing emosional mereka. Apakah jawaban pertama yang saya paparkan di slide itu merupakan jawaban yang sesuai dengan pernyataan mereka ataukah tidak? Ternyata pernyataan pertama dan pernyataan jawaban kedua yang saya tampilkan di slide ini tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Mereka memilih pernyataan atau jawaban yang ketiga yang saya tampilkan di slide PPT saya. Jawaban yang mereka yakini dan sepakati ketika mengikuti pelatihan kompetensi pelatihan guru, mereka bersepakat ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai dirinya sendiri sebagai teladan bagi murid-muridnya. Guru-guru itu ingin selalu menjadi among bagi siswa-siswanya. Di lingkungan sekolah, guru itu memiliki perilaku sebagai pemimpin pembelajaran dan menjadi panutan oleh lingkungan sekolah itu sendiri, dan selalu menghargai nilai-nilai kebajikan di dalam diri seorang guru. Setelah saya mendengarkan respon teman sejawat tadi tentang motivasi mereka, akhirnya saya mengetengahkan pernyataan dari Dian Gosen di dalam bukunya, yakni Restructuring School Discipline. Bahwasanya Dian Gosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia tersebut antara lain, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Dalam kategori ini, Dean Goosen mengategorikan motivasi ini termasuk motivasi eksternal, yang nantinya akan memunculkan sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila Anda tidak melakukannya? Nah, ini dia. Kemudian Dean Goosen mengkategorikan perilaku manusia yang kedua, yaitu ingin mendapatkan penghargaan. Dean Goosen memberikan pemantik pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, motivasi yang kedua ini terkategorikan kepada motivasi eksternal juga. Kemudian yang ketiga, Dean Goosen memaparkan bahwasanya motivasi perilaku manusia yang ketiga ini ialah menghargai nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, kategori yang ketiga ini merupakan motivasi internal. Setelah kita mengetahui kategori motivasi-motivasi yang dipaparkan oleh Dean Goosen, maka di dalam dunia disiplin positif, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga yang dipaparkan oleh Dean Goosen tadi pada murid-murid kita, seyogianya bisa menjadi murid atau peserta didik atau individu yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya rekan sejawat atau guru-guru SDN Bendo Arum 1 sudah memiliki motivasi yang baik dalam menentukan arah kegiatannya sendiri. Motivasi yang dipaparkan oleh Dean Goosen juga motivasi yang dimiliki oleh guru-guru SDN Bendo Arum tadi. Jawaban-jawaban yang telah dipaparkan oleh teman-teman guru SDN Bendo Arum 1 merupakan jawaban yang mendasarkan kepada motivasi dalam dirinya sendiri untuk mengubah dirinya kepada sesuatu yang lebih baik sehingga mampu menularkannya kepada peserta didik dan juga kepada rekan-rekan sejawat guru. Keilmuan yang mereka inginkan merupakan motivasi yang positif bagi seorang guru demi mengembangkan kompetensinya. Maka seorang guru sebagai pemimpin di dalam pembelajaran akhirnya bisa menularkan motivasi intrinsik tadi kepada peserta didiknya. Selanjutnya, pemahaman yang akan saya tularkan kepada teman sejawat saya yakni tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman itu dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Hukuman ini pada dasarnya sifatnya memaksa. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian dari seseorang. Kemudian penghargaan tersebut biasanya kalau siswa mendapatkan penghargaan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa itu sendiri dan memberikan rasa percaya diri kepada siswa. Penghargaan itu juga dapat memotivasi siswa untuk berusaha lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, dan bentuk yang lain sesuai dengan prestasi siswa itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan konsekuensi adalah merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu. Akibat langsung tersebut terjadi secara alamiah yang menimpa kepada individu. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah memahami tentang konsep hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi, selanjutnya saya mengetengahkan analisis kasus pada slide saya. Kasusnya adalah Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yakni Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari studi kasus ini, saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada teman sejawat saya. Pertanyaannya adalah, apakah para peserta diseminasi ini, teman sejawat guru, setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kemudian, menurut teman-teman atau rekan sejawat guru, tindakan Pak Seno tersebut terhadap Iva adalah sebuah apa? Apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian mengapa? Kemudian teman-teman di sini memberikan jawaban di kertas sesuai pemahaman mereka terhadap konsep yang telah dijelaskan mengenai hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Pada studi analisis kasus ini, teman-teman sejawat saya masih merasa kebingungan bagaimana menjawab pertanyaan tentang studi kasus tersebut dan mengaitkannya dengan konsep-konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian saya menjelaskannya kembali agar memberikan pemahaman yang lebih bermakna kepada teman-teman dengan mengaitkannya dengan kasus-kasus yang lain. Bagaimana hubungan konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi, sehingga kemudian beberapa menit teman-teman pun mulai bisa menjawabnya setelah saya memberikan contoh kasus juga yang sederhana berikut dengan penjelasan dengan keterkaitan konsep hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Setelah berdiskusi kembali tentang jawaban-jawaban atas pertanyaan kasus Pak Seno dan Iva, kemudian saya kembali mengetengahkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Adapun konsep yang dikatakan dengan identitas gagal yakni adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman yang dimaksud itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak itu sakit fisik maupun secara non-fisik dalam jangka waktu yang sangat lama, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri dan konsep dirinya itu hingga berpersepsi buruk dan lain-lain. Kemudian penghargaan, pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini juga tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Selanjutnya, saya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh para murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid semuanya sudah mengetahui. Terus kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang hanya pendek saja. Konsekuensi biasanya diberikan berdasar suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa hanya sebagai memonitor murid saja. Selanjutnya saya lagi menjelaskan kepada teman tentang restitusi.
Restitusi seperti sebagaimana kita ketahui adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsham Gosen 1996. Selanjutnya saya memaparkan beberapa pernyataan-pernyataan. Di sini ada 5 pernyataan yang dimana teman-teman saya akan menganalisis pernyataan-pernyataan ini apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Selanjutnya saya memaparkan konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu dengan strategi konsekuensi dan juga restitusi. Indikator-indikator konsekuensi yaitu adalah sesuatu yang harus terjadi secara alamiah. Memang murid tidak dibuat nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, korban bisa diabaikan, murid itu memang memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari seorang guru. Murid dan teman-teman yang lainnya menghormati peraturannya, mendorong kepatuhan dan merupakan konsep diri yang baik. Kemudian restitusi itu indikatornya, restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Murid belajar bertanggung jawab atas perilaku-perilakunya, fokus kepada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Itulah konsep disiplin dengan identitas yang sukses di dalam dunia pembelajaran. Selanjutnya lagi-lagi saya memaparkan sebuah pertanyaan yang singkat, yakni sebuah masalah siswa hadir yang lambat hadir. Nah, kemudian di situ saya membagi kepada 3 kategori, apakah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika siswa terlambat, yang bentuknya hukuman adalah siswa berdiri di depan kelas. Kemudian yang bentuknya konsekuensi yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai kesepakatan kelas sekali lagi. Kemudian restitusi dengan menanyakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk memperbaiki kesalahannya yang terlambat. Setelah memberikan pernyataan tadi, saya memantik teman-teman untuk memberikan contoh yang lain yang sekira teman-teman mampu mengategorikan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi atas perilaku salah yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Di dalam menerapkan disiplin di ruang-ruang kelas, hendaknya guru perlu meninjau kembali posisinya. Menurut Dian Gosen ini mengategorikan ada 5 posisi kontrol yang layaknya diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama, kontrol penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kontrol penghukum ini sering masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman itu mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Kemudian kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Kemudian kontrol teman, yang pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi sehingga guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Kemudian kontrol pemantau. Kontrol yang keempat ini adalah guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid-muridnya.
Posisi memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Kemudian yang kelima, sebagai kontrol manager. Posisi kontrol yang terakhir ini adalah guru melakukan sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Kemudian saya memaparkan contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang dimana para teman guru saya akan mendapatkan gambaran singkat tentang di manakah mereka memposisikan diri sebagai kontrol atas peserta didiknya. Apakah sebagai kontrol teman, sebagai penghukum, sebagai manajer, atau pemantau, ataukah pembuat merasa bersalah. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang indikatornya sebagai posisi kontrol teman, yaitu ayo bantulah demi bapak ya. Sebagai penghukum mungkin terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Terus pernyataan sebagai pemantau, mungkin kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat. Kemudian kontrol pembuat merasa bersalah, ini kalimatnya biasanya dikatakan, ibu sangat kecewa sekali atau bapak sangat kecewa sekali sama kamu nak, kenapa kamu begini. Ini adalah kata-kata kontrol merasa bersalah. Dan kata kontrol yang manajer adalah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Nah, ini adalah kontrol manajer yang bisa memperbaiki kesalahan siswa. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dalam sesi ini saya mengajak pada rekan teman sejawat guru saya untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita diskusikan, lalu kita tuliskan di papan tulis. Sebelum kita berdiskusi, teman-teman sejawat guru saya ajak untuk berpikir atau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saya menanyakan kepada teman-teman sejawat guru saya, apakah di dalam kelas sudah ada yang namanya aturan-aturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Setelah itu teman-teman menjawab, di situ ada sudah. Saya membedakan antara aturan dan dengan keyakinan kelas. Karena kalau saya samakan aturan dengan keyakinan kelas, di sini menurut saya kurang efektif. Jadi saya merubah aturan tersebut menjadi keyakinan kelas agar bahasanya tidak terkesan konotatif. Kemudian saya menuliskan beberapa aturan-aturan yang telah disepakati di dalam kelas, dan aturan-aturan tersebut adalah aturan-aturan yang ada di kelas-kelas teman sejawat saya. Ada yang di kelas 1, ada yang di kelas 2 sampai kelas 6. Mereka mengutarakan beberapa aturan. Kemudian saya membimbing teman-teman sejawat saya untuk merubah bahasa aturan tersebut yang awalnya diawali dengan kata jangan, dilarang, ataupun tidak boleh, diubah ke bahasa yang lebih halus agar bahasa tersebut bisa dimaknai dengan positif secara hati peserta didik kita. Setelah bahasa tersebut kita ubah dalam bentuk aksi positif, maka kita tuliskan kembali di papan. Sebenarnya aturan dan keyakinan kelas ini muatannya sama, akan tetapi keyakinan kelas yang saya pahami dan alangkah lebih baiknya tidak menggunakan kata-kata yang konotasinya
buruk, misalnya dilarang, tidak boleh, jangan, ataupun lain-lainnya. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan kata aktif positif. Nah, misalnya di sini dilarang datang terlambat, maka diubah kata-katanya datang tepat waktu. Nah, kemudian di sini ada kalimat yang menyatakan jangan mencemooh teman, maka diubah dengan bertutur kata yang santun dan sopan kepada teman. Kemudian aturan yang ketiga di sini adalah dilarang ribut, maka diubah dengan keyakinan kelas dengan kalimat yang positif, yaitu tertib dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itulah contoh-contoh yang kami diskusikan pada kegiatan desiminasi kali ini. Setelah kita mendiskusikan bagaimana cara membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang baik, akhirnya para teman-teman ini mengerti bagaimana cara menanamkan budaya positif di kelas dengan strategi yang baik. Setelah selesai mendiskusikan tentang keyakinan kelas ini, kemudian saya memaparkan tentang sticky note. Beberapa sticky note yang telah didiskusikan bersama siswa-siswa di kelas saya. Di sini saya memberikan beberapa contoh sticky note yang telah dituliskan peserta didik saya di kelas 5. Saya berikan contoh ini kepada teman-teman kelas yang lain, dengan maksud agar teman-teman juga bisa menerapkannya di kelas mereka masing-masing, mengajak para siswanya untuk mendiskusikan keyakinan kelas untuk disepakati bersama untuk menciptakan budaya positif di kelas. Peserta didik yang ikut serta membuat keyakinan kelas nantinya akan merasa bahwa keyakinan yang telah dibuat itu tidak boleh dilanggar sebagai konsep konsekuensi, bukanlah penghukum. Jadi guru tidak menghukum siswa, akan tetapi guru hanya sebagai pemantau dan manajer bagi peserta didiknya. Selanjutnya materi bagaimana menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik kita di saat peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan. Saya memaparkan segitiga restitusi, bagaimana segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang sisi yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya juga menjelaskan kepada teman-teman sejawat ada pernyataan-pernyataan bagi setiap sisi segitiga restitusi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya paparkan juga di dalam slide ini untuk memudahkan pemahaman peserta desiminasi di hari ini. Kemudian saya memaparkan sebuah kasus juga sebagai analisis bagi teman-teman sejawat saya untuk sebagai contoh memahami segitiga restitusi jika dikaitkan dengan sebuah kasus di kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka kita sebagai guru ketika menghadapi siswa yang membuat kesalahan ialah memberikan beberapa pertanyaan. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan ya untuk menstabilkan identitas siswa kita. Kemudian pada segitiga restitusi, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Posisi ini akan membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika mereka melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, ataupun kesenangan, ataupun bertahan hidup. Misalnya kita bantu dengan kalimat-kalimat, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini salah satu contoh kalimatnya untuk segitiga restitusi sisi kedua, yakni validasi tindakan yang salah. Kemudian mungkin ada lagi kalimat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus bagaimana-bagaimana? Ya, seperti itu. Kemudian segitiga restitusi sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Anak-anak itu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Maka kita sebagai guru ketika berada di posisi untuk menanyakan keyakinan tersebut, kita bisa mengungkapkan kalimat seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Yang kedua, mungkin nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih menurutmu? Nah, itulah pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita yang ketika saat itu melakukan sebuah kesalahan. Dalam memahami dan menerapkan segitiga restitusi ini, teman-teman sejawat saya masih mengalami kesulitan. Mereka bertanya-tanya kepada saya, apakah segitiga restitusi ini tidak meribetkan guru? Apakah tidak langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan inti? Nah, kemudian saya menjelaskan kembali alasan mengapa kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ini demi memperbaiki psikologi siswa itu sendiri, bagaimana cara kita menyadarkan siswa itu dengan cara yang baik, sehingga keyakinan dan atau motivasi yang mendorong siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya itu muncul dalam dirinya, bukan karena takut dihukum ataupun ataupun mengharapkan penghargaan dari seorang guru. Kemudian setelah itu teman-teman guru akhirnya menanyakan kembali, di segitiga restitusi apa fungsi kita atau posisi kita. Kemudian saya menjawab, posisi kita ketika kita ini menerapkan segitiga restitusi adalah sebagai control manager. Nah, seorang guru yang berada pada posisi control manager adalah guru yang paling baik, karena guru betul-betul mengelola bagaimana peserta didiknya, membimbing bagaimana peserta didiknya menuju ke arah yang lebih baik, menuju kepada situasi yang nyaman, aman, dan akhirnya peserta didik itu mencapai kebahagiaannya dalam belajar di kelas beserta teman-temannya. Setelah beberapa materi kita tuntaskan dalam kegiatan desiminasi ini, saya mengajak kepada teman-teman untuk merefleksi. Adapun teman saya yang merefleksi pada kegiatan desiminasi ini adalah Bapak Heros. Beliau sangat antusias, sangat bangga, dan sangat senang mengikuti desiminasi modul 1.4 ini, karena
pada modul ini Pak Heros mendapatkan ilmu tambahan bagaimana beliau bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid-muridnya. Setelah semua materi telah tersampaikan kepada peserta desiminasi dan juga kita merefleksi kegiatan kita pada hari ini, akhirnya kita sampai kepada penghujung acara, yaitu penutup. Jika ada perkataan yang kurang berkenan di dalam hati, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.